Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul penundukan diri. Satu rahasia kehidupan yang harus diketahui orang percaya, bahwa sejatinya orang yang merdeka adalah orang yang tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah penciptanya. Dengan demikian, kesempatan hidup yang hanya satu kali dan sangat singkat di bumi ini hanya untuk menyukakan hati Allah. Jadi kalau kita melakukan segala kegiatan hidup semata-mata adalah usaha untuk terus mengalami perubahan dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri menjadi seorang yang berpusat hanya pada Allah. Itulah sebabnya kita mengucapkan kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, dengan mengucapkan kalimat doa ini, maka kita telah kehilangan hidup kita sendiri dan menyerahkannya kepada Allah sebagai pemiliknya. Kerajaan kita sendiri harus dibongkar, harus dihancurkan. Kemudian kerajaan Allah yang harus ditegakkan. Tidak banyak orang yang berani kehilangan kerajaannya sendiri. Seseorang tidak berkeberatan beragama dengan tekun, menjadi rohaniwan, atau menjadi pendeta dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan segala pengorbanannya. Artinya dengan segala pengorbanan yang bisa diberikan, ya saudaraku. Tetapi untuk kehilangan kerajaan sendiri dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah adalah sesuatu yang benar-benar sangat berat. Orang yang kehilangan kerajaannya sendiri seperti seorang yang kehilangan nyawa. Kehilangan kebahagiaan, kehilangan kemerdekaan, dan masuk ke dalam sebuah wilayah hidup yang asing. Apalagi kalau melihat kehidupan manusia pada umumnya, di mana setiap orang memiliki kerajaannya sendiri. Kehilangan kerajaan adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Tetapi justru inilah, saudaraku, kemerdekaan yang sejati. Seseorang tidak akan mengerti hidup dalam sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan sebelum benar-benar berani menyerahkan kerajaannya sendiri kepada Allah. Sama halnya seperti seorang raja yang menyerahkan tahta kerajaannya kepada raja yang lain, serta menundukkan diri kepada raja yang lain tersebut. Tahta kerajaannya diserahkan kepada raja lain. Dalam hal ini raja yang lain tersebut adalah Allah sendiri, yang memang dialah satu-satunya raja di atas segala raja, yang kepadanya setiap orang harus menundukkan diri secara mutlak. Orang Kristen yang tidak bersedia menundukkan diri secara demikian kepada Allah berarti adalah seorang pemberontak. Seorang pemberontak tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Bagiannya adalah api kekal, saudaraku. Sebenarnya banyak orang Kristen masih hidup dalam pemberontakan kepada Allah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Suatu hari mereka pasti akan ditolak oleh Tuhan. Untuk hidup dalam penundukan diri sepenuh kepada Allah membutuhkan latihan, saudara. Tidak mudah, ya. Tidak mudah. Saudaraku, ini perlu perjuangan, ya. Perlu perjuangan. Yesus sendiri, ya saudara, harus berjuang untuk bisa memiliki ketertundukan kepada Allah Bapaknya, sehingga ia dapat hidup di dalam ketertundukan yang sempurna kepada Allah Bapa. Jelas Alkitab berkata, walaupun dia anak, tetapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya.
Dalam kesempurnaannya, Yesus dapat menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya, yaitu setelah dia mencapai kesempurnaan. Orang dapat meneladani hidupnya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa tidak harus mengikuti jejaknya. Artinya memiliki kehidupan seperti yang dijalani oleh Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus dirinya, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kerajaannya sendiri. Itu kerajaan Bapa di surga, bukan kerajaannya sendiri. Yesus menunjukkan bahwa ia mengabdi kepada Bapaknya, kerajaan Bapaknya. Kita harus tahu bahwa untuk mencapai kehidupan dalam penundukan diri kepada Allah Bapa bukan sesuatu yang mudah ya. Yesus telah bergumul di Taman Getsemane antara kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa. Di akhir pergumulan ia menang. Kemenangannya ditandai dengan kesediaannya menyatakan bahwa bukan kehendaknya yang jadi tetapi kehendak Bapa. Setiap kita harus memiliki pengalaman Getsemane ini dan bisa meraih kemenangan seperti yang Yesus raih. Dalam hal ini kita harus berani membenturkan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus selalu mempersoalkan kehendak Allah di dalamnya. Artinya kita tidak akan melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Dalam hal ini kita benar-benar belajar menjaga perasaan Allah. Menjaga perasaan Allah berarti berusaha untuk tidak melukai hati Allah. Sebaliknya berusaha untuk selalu menyukakan hatinya. Hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah adalah hidup dalam suasana merasakan kehadiran Allah di dalam hidup ini atau yang sama dengan hidup di hadiratnya. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab dengan hidup di hadapan Tuhan. Jika seseorang hidup dengan pola demikian, maka barulah disebut sebagai seorang yang bertuhan. Tentu saja orang-orang seperti ini hidupnya sangat berkualitas. Dalam konteks hidup sebagai orang percaya, ia pasti akan makin seperti Yesus, saudaraku. Ya, pasti akan makin seperti Yesus. Keagungan hidup orang-orang seperti ini akan memancar kuat sehingga ia benar-benar bisa tampil sebagai utusan Kristus atau saksi Kristus ya. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Dalam kenyataan hidup lebih banyak orang yang beragama tetapi tidak bertuhan. Sayang sekali saudara. Dalam lingkungan Kristen mereka beragama Kristen tetapi tidak seperti Kristus. Tentu saja mereka belum bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah dan tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Oleh sebab itu mari kita memeriksa diri, kita terus bertumbuh untuk hidup di dalam kebenaran dan kesucian Allah sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.